wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi khalaqal insana wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, yang kami banggakan dan sangat kami hormati pimpinan DPD RI Bapak Sultan Bakhtiar Nanjamuddin Esos MSI, Tuanku Maharaja Sakti. Ini gelar beliau, Tuanku Maharaja Sakti. Beliau adalah asli Putra Minang, dapil dari Bengkulu dan sekarang jadi pimpinan Dewan Pimpinan Daerah Republik Indonesia Waka 3 ya Pak. Beliau adalah keluarga kita yang selama ini juga ada di orang-orang Minang. Beliau ada sangat support dengan orang Minang di daerah Bengkulu, di tempat kami tinggal. Dan hari ini ketika beliau sudah menjadi tokoh nasional, maka beliau juga adalah pendiri dan Dewan Pembina Forum Keluarga Minangkabau Bersatu. Assalamualaikum Pak Waka. Yang kami hormati Ketua Umum DPP Forum Keluarga Minangkabau Bersatu, Bapak Indra Jaya, SH, ST, Datuk Rajo di Rajo. Alhamdulillah juga sangat bangga pada hari ini kedatangan salah seorang keluarga kita, tokoh nasional di Sekretariat DPP FKMB. Yang kami hormati Ketua Umum Forum Piaman Laweh, Serdadu Piaman Laweh, yang hari ini juga hadir bersama timnya dan pengurusnya. Yang kami hormati Adinda Hilma, jauh-jauh dari Sumatera Barat, yang tadi sudah mengikuti pelantikan pengurus KBRT di Hotel Balerung. Yang kami hormati seluruh Waketum DPP FKMB, yang kami hormati Kesekjenan DPP FKMB, yang kami hormati para ketua DPD, DPC FKMB, dan yang kami banggakan seluruh Bundokan Duang yang hadir pada hari ini. Dan tak lupa yang paling ganteng Sekjen kita, Sekretaris Jenderal Bapak OP. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, rahmat dan karunia yang telah diberikan kepada sore hari ini kita bisa bersama-sama, dan sangat bersenang hati karena kita kedatangan salah seorang pendiri dan Dewan Pembina kita Forum Keluarga Minangkabau Bersatu, Bapak Sultan Bakhtiar Nanjamuddin, yang notabene pada hari ini beliau adalah pimpinan Lembaga Tinggi Negara DPD RI. Ini suatu rahmat bagi kita, dan insya Allah kedatangan beliau membawa suatu berkah bagi kita semua demi perjalanan FKMB ke depannya. Selanjutnya selawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Allah yang telah meninggalkan suri tauladan kepada kita, sehingga pada hari ini kita masih bisa hidup saling berdampingan di dunia yang fana ini, saling menghargai satu sama lain, saling mengasihi, dan insya Allah surga bagi kita di akhir hayat. Amin, amin, ya Rabbil Alamin. Bapak Pimpinan DPD RI, Bapak Ketum, Bapak-bapak dan Ibu-ibu undang yang kami hormati, ini suatu kebanggaan bagi kami Forum Keluarga Minangkabau Bersatu, bahwa pada hari ini memang kita menjadwalkan bertemu dengan Dewan Pembina kita karena kesibukan beliau sebagai salah seorang pimpinan lembaga negara yang sangat sibuk, dan hari ini saya sebagai keluarga dari beliau, saya sedih karena beliau hari ini yang acara negara ke Papua beliau cancel demi FKMB. Saya sangat sedih sekali, dan saya bangga bahwa beliau lebih mengutamakan keluarga besarnya dari perantau Minangkabau. Yang kedua, selamat datang Pak Waka. Inilah Sekretariat Forum Keluarga Minangkabau Bersatu. Inilah saudara-saudara kita yang di perantauan, dan mudah-mudahan semua saudara-saudara kita ini adalah kekuatan bagi kita. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, tidak memperpanjang mukadimah, ada pantun kami orang Begului Pak Waka ya, bukan kacang sembarang kacang, tapi kacang di Pekerjati. Bukan datang sembarang datang, datang untuk bersilaturahmi. Pantun yang kedua,
bukan kacang sembarang kacang, kacang ditaruh dalam belana. Bukan datang sembarang datang, datang mencaliak dan sana. Itu Pak Waka. Kita buka acara ini dengan sama-sama membacakan lafaz Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke acara yang kedua, yaitu sepatah kata dan sambutan dari Ketua Umum DPP FKMB Bapak Indra Jaya. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di hari yang boleh dikatakan masih pandemi, walaupun sudah agak berkurang, kita semua masih bisa berkumpul, diberikan kesehatan, diberikan kemakmuran sampai dengan hari ini. Dan hari ini juga ada kabar gembira buat kita, kabar bahagia. Dewan Pembina kita datang menyampangin kita ke sini. Suatu organisasi kebanggaan bagi kita sendiri dan seluruh pengurus. Tadi sebenarnya banyak mau hadir Pak Waka, tapi kita batas-batasin karena tetap menjaga protokol kesehatan. Yang terhormat tentu kepada Pak Waka DPD RI, Bapak Bahtiar Sultan Najabuddin, Bapak Sultan Bahtiar Najabuddin, maaf, yang sudah bisa menyempatkan waktu dalam sangat kesibukannya, menyempatkan waktu dan hadir di Sekretariat DPP FKMB. Dan tak lupa yang terhormat kepada, ada juga nih perwakilan dari Sumbar sebenarnya Pak Waka, bahwa hari ini sebenarnya ada schedule Gubernur Sumbar yang akan hadir, namun karena ada beberapa hal yang akhirnya tidak jadi hadir di sekretariat. Namun kebetulan Bu Hilma ini dulunya adalah bagian kabak rantau ya Bu ya, sekarang di Departemen Pembangunan UMKM ya di Sumbar. Jadi beliau tadi menyempatkan hadir juga ke sini karena tadi pagi kita ada acara di Baleru. Dan juga kepada Serda Aman Lawe yang sudah hadir, Bapak Safrina, Pak Rijal dan tim dan bundo-bundo, dan kepada pengurus DPD FKMB yang juga hadir, Ketua DPD, pengurusnya, dan kepengurusan DPC juga hadir, pengurus DPP, penasehat dan kesekjenan, serta bundo-bundo Kanduang yang sangat kita cintai hadir. Sebenarnya ramai di luar ya, cuma kita agak batasin masuk karena takutnya terlalu padat. Jadi sebenarnya dia sangat bahagia nih ketemu Pak Waka. Mungkin Pak Waka akan banyak berfoto nanti dengan bundo-bundo nih, sangat suka selfie gitu loh. Jadi mungkin itu nanti. Jadi kepada bundo-bundo mohon bersabar, insya Allah nanti setelah sesi ini kita dapat berfoto bersama. Hari ini adalah hari yang sangat bahagia, kita nantikan dan kita tunggu. Dari sekian lama akhirnya kita bisa dikunjungin Pak Pembina nih lah. Karena suatu kebahagiaan yang tidak terkira di kita, karena kami melihat di kesibukan Pak Waka yang saya lihat sangat sibuk, luar biasa kesibukan Pak Waka yang masih bisa disempatkan hadir ke sini. Ini kebahagiaan buat kita semua di FKMB ini. Hari ini kita berharap sebenarnya bahwa FKMB ini adalah suatu forum komunitas Minangkabau yang mempersatukan seluruh masyarakat tadi agar kita back to Kampuang Pak Waka. Back to Kampuang ini bukan kita yang pulang, tapi mari kita sama-sama bawa pemikiran kita ke Kampuang, ke kampung halaman kita bangun. Karena ada sesuatu hal yang menjadi catatan kita di Sumbar yang kita lihat secara global. Sumbar ini hancur karena perseteruan politik sebenarnya. Jadi kita berharap dengan seluruh masyarakat Sumbar tadi kita bersatu, berkumpul, membuka semua wawasan kita, pemikiran kita kembangkan Sumbar. Abaikan dulu hal-hal kepentingan politik tadi, tapi ranah Minang ini sangat penting bagi kita untuk kita bangun karena inilah tanah kelahiran kita. Walaupun kita jarang pulang kampung, tapi sangat nggak enak nantinya kalau seandainya Sumbar itu tidak ada lagi orang Minang. Itu yang kita takutkan. Nah, ini yang kita harapkan, maka kita menghimbau dan kita berharap besar juga kepada Pak Waka sebagai yang berketurunan darah Minang walaupun dari dapil Bengkulu,
Cuma kita sangat berharap untuk membangun ini kita bisa sama-sama membantu masyarakat agar ekonomi pendidikan yang ada di Sumbar itu terus berkembang dan akhirnya Sumbar dapat menjadi suatu kalau kata Bu Megawati, orang Sumatera Barat ini tidak seperti dulu. Kalau saya mengatakan ya, karena Sumatera Barat orangnya sudah banyak terjebak karena kepentingan-kepentingan pribadi yang sudah tidak peduli lagi, dan tidak ada lagi tokoh-tokoh yang seperti dulu yang menjadi motor penggerak atau sentral di seluruh dunia. Jadi saya melihat kita harus bangga dikoreksi, kita harus bangga ada orang yang melihat kita seperti itu untuk jadi satu pecutan buat kita agar kita bangkit kembali. Maka kami berharap nanti Bu Hilma sampaikan juga message ini mungkin dari Pak Waka nanti buat Pak Gubernur bahwa insya Allah kami di Perantau kita sama-sama akan bangun dan kita tidak lupa kampung. Suka tidak suka darah kita darah Minang. Darah kita masih mengalir darah Minangkabau yang pasti konsep FKMB back to Kampung. Kita lihat kampung, kita bangun kampung, bukan berarti kita berlomba-lomba pulang kampung, tidak. Pemikiran yang kita bawa supaya Sumatera Barat itu bangkit kembali. Jadi itu aja Pak Ebim, singkat waktu. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah, yang kurang saya sampaikan atau yang tidak tersebutkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua Umum DPP FKMB. Kemudian kita dengar dua patah kata serta arahan dari pimpinan lembaga negara, pimpinan DPD RI, Bapak Sultan Bahtiar Najamuddin, Tuanku Maharaja Sakti. Kami persilahkan. Ini serasa pulang kampung bener gitu ya. Ya terima kasih udah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la quwata illa billah. Jadi pertama saya minta maaf. Harusnya kan katanya dari tadi sore ya jam 4. Tapi benar-benar udah Delta Pangeran ya Pak Ketum dan teman-teman. Memang kadang-kadang jadwal yang memang sudah ada yang sekian bulan yang lalu, kalau tiba-tiba kita mendadak kita batalkan itu saya punya perasaan kadang-kadang dianggap ini ya, apalagi mungkin malam tadi tahu sendiri ya, saya sampai jam 2:30 sama pimpinan lembaga tinggi yang lain kan. Harusnya sih malam ini juga jam 00 kan ada PON ini di Papua. Kita juga pimpinan disuruh berangkat. Saya udah terlanjur janji, ya kan. Saya bilang 5 menit saya mampir ke sini. Yang terhormat Pak Ketum Forum Keluarga Minangkabau Bersatu, ya, ada Sekjen yang memang cocok itu jadi Sekjen. Kemudian pengurus-pengurus yang lain, ada perwakilan dari Piaman Lawe, ya. Badan udah pas itu kan. Kemudian ada uni kita dari Sumatera Barat ya. Tentu keluarga-keluarga kita yang lain. Ada bunda-bunda kandung kita yang memang biasanya sih kalau udah ngumpul gini biasanya makan biasanya kan. Oh iya, ini sahabat lama. Ya tentu saya bahagia betul ya. Saya bergembira betul meskipun memang tadi disampaikan oleh Pak Ketum, suasananya memang COVID ini kan membuat pergerakan fisik kita terbatas betul. Saya jujur aja memang tiap hari menerima tamu terus berkunjung. Saya belum lama beberapa hari yang lalu dengan Kementerian Menko Maritim Investasi dengan beberapa Dirjen PU, saya mengunjungi pulau terluar Indonesia bagian barat, satu Mentawai, tapi Mentawai yang ke sana. Nah, saya dibawanya Enggano ya untuk mengunjungi keluarga-keluarga kita di sana dan memastikan bahwa bukan ke depan ya, sebenarnya memang sudah harus dimulai terus perhatian negara terhadap pulau-pulau terluar, terdepan,
tertinggal. Nah, diantaranya adalah ada Mentawai, ada Enggano. Kalau Mentawai sudah, teman-teman kementerian sudah ke sana dan akan dibangun terus. Kemarin baru 4-5 hari yang lalu kalau nggak salah, saya baru dari sana. Ya, senang dan bangganya karena apa? Karena yang tadi Pak Ketum bilang, back to kampung itu kan tidak harus secara fisik pulang kampung, ya, tapi ide, gagasan, pikirannya. Saya mau sampaikan begini. Sebelum saya sampaikan yang menyambung tadi yang disampaikan oleh Pak Ketum, mungkin sebagian kenal nama atau belum sama sekali. Kalau nama lengkap saya Sultan Bahtiar Najamuddin. Kalau gelarnya itu sah, itu bukan gelar karena jabatan. Saya dikasih gelar sebenarnya harusakan dari tahun kapan? Karena itu keturunan kan. Ibu saya, kakek saya, kami memang Pagaruyung, cuman memang diekspor ke Bengkulu waktu itu kan. Untuk ya memerdekakan Bengkulu lah kira-kira kan begitu. Akhirnya kakek saya memang bersahabat dekat waktu itu dengan ibu negara pertama. Ibu First Lady pertama kan dari Bengkulu kan. Ya merdeka lah Bengkulu kan, tahun 68 ya. 68. Jadi isinya Bengkulu itu mungkin separuhnya dari Padang. Ini beliau juga ya kan dari Minang tinggal di Bengkulu. Nah, saya beruntung juga. Saya nggak tahu karena apa, ternyata dari sekian banyak dari Aceh sampai ke Papua ternyata putra berdarah Minang yang alhamdulillah dipercaya oleh teman-teman menjadi salah satu pimpinan. Dan saya lebih bangga lagi, ternyata saya baru tahu juga ternyata turunan berdarah Minang saya menjadi pimpinan lembaga tinggi negara yang paling muda hari ini gitu. Ya, saya bukan karena kepandaian atau juga bukan karena kepintaran, bukan karena apa, tapi mungkin karena Tuhan sayang aja sama kita. Ya, karena mungkin Tuhan pikir ya kalau hanya pimpinan lembaga tinggi negara itu nggak ada apa-apanya. Orang negara ini berdiri itu karena ide, gagasan dan kontribusi terbesarnya. Saya sering sampaikan di mana-mana. Jangan pernah melupakan yang namanya sejarah besar Indonesia. Mulai dari sebelum kemerdekaan, prakemerdekaan, kemerdekaan sampai mengisi sampai hari ini. Saham, saya meyakini ya, salah satu saham kalau ibarat membuat perusahaan, saham yang besar itu kontribusinya adalah putra-putri masyarakat Sumatera Barat, ya masyarakat Minang, dan itu sejarah yang tidak bisa dilupakan. Cirinya apa? Ciri dari keluarga-keluarga kita dari Minang ya tentu yang tadi disampaikan, ide, gagasan, pikiran. Ya kita kenal mulai dari Agus Salim, kemudian Sarir, ya kan. Bahkan yang kalau kiri itu ada Tan Malaka di situ kan, ada kesini, ada Hatta, ya terus kesini makin banyak. Itu tokoh kunci. Ini orang-orang terbaik Republik yang memang awalnya berpikir tentang ide gagasan bahwa bangsa ini harus merdeka. Nah, tapi hebatnya keluarga-keluarga kita dari Sumatera Barat, dari Minang, dia tidak hanya berhenti dengan ide dan gagasan, tapi mereka melangkah dengan aksi. Kan banyak orang yang berpikir tapi tidak bertindak. Tapi banyak juga yang ternyata bertindak tapi enggak pakai pikiran. Akhirnya rusana. Orang Minang dia berpikir kemudian bertindak. Akhirnya berdirilah negara ya sampai hak pertama juga diberikan kekuasaan yaitu wakil presiden dari Minang ya, yaitu Hatta. Itu ciri bahwa memang negara ini menghargai jeripaya kontribusi keluarga-keluarga kita dari Minang. Soekarno tahu betul itu bahwa enggak ada orang Minang bahaya. Ya kan? Nah, bukan kita mau tagih itu lagi, bukan hari ini, tapi paling enggak kita mau flashback bahwa kita ini harus bangga. Saya tidak pernah menyinggung bahwa seberapa banyak duit kamu, duit saya, tapi seberapa original, seberapa bangga kita masih menyadari bahwa kita orang berdarah Sumatera Barat, berdarah Minang, dan itulah yang harus kita pertahankan, ya, karena
kebanggaan sebagai putra Minang itu buat saya bukan kebanggaan yang semu, bukan kebanggaan yang basa-basi. Karena mereka tahu orang-orang yang berdarah Minang itu pasti punya nilai, punya value, punya nilai, punya bobot, punya kualifikasi, punya kualitas di semua bidang. Di semua bidang. Makanya kehadiran forum keluarga Minangkabau Bersatu ini saya pikir cikal bakal, ya, sama dengan pada saat dulu mungkin Soekarno dan Hatta, kemudian Hattanya, ya, kemudian Syahrir, terus Agus Salim dan lain-lain dulu. Mungkin berkumpulnya seperti kita di sini sore, ngumpul, mikir, kemudian ternyata ditindaklanjuti, makin membesar, aktivitasnya makin membesar sehingga menghasilkan sebuah energi yang luar biasa, mempengaruhi di luar sana. Nah, kehadiran forum keluarga Minangkabau Bersatu ini buat saya jangan dilihat dari pertama tempat, jangan dilihat dari berapa jumlah pengurus, tapi selalu saya melihat semangatnya. Karena semua berawal dari semangat. Dan memang makin kesini ternyata bukan hanya di negara kita, di negara luar, ya, di seluruh dunia itu memang orang membangun community. Kenapa? Karena dia dari basis community lah dia minimal skala terkecil yang bisa berpikir tentang diri dia dan orang di sekitar dia adalah komunitas dia. Dan itu tidak salah. Nah, saya bangga ada forum, ya, yang digagas dan sudah terbentuk. Saya ikut saja, ya kan. Kemudian saya dengar sudah dikukuhkan, ya, atau dilantik, ya, selamat kepada teman-teman yang sudah. Oh, belum dilantik. Nah, kalau perlu nanti dilantiknya di Senayan aja kalau gitu. Ya kan. Dan kecil tapi punya arti. Apalagi besar. Kalau kecil saja punya arti, kalau besar berarti punya pengaruh nanti kan. Nah, nanti kita tunjukkan bahwa sekecil apapun organisasi yang kita gagas dan kita bangun, tapi punya arti buat keluarga, buat orang-orang sekeliling, bahkan buat orang luar. Dengan apa? Tadi yang paling mudah dan murah adalah dengan ide dan gagasan. Karena ide dan gagasan tidak pakai bayar. Tapi hanya butuh berpikir, butuh merenung, butuh berkontemplasi, butuh berdiskusi sehingga melahirkan ide. Tapi dari ide dan gagasan itu jangan-jangan dia bisa melahirkan aksi. Aksi apa? Mungkin dalam bentuk apakah dia nanti di program atau di kebijakan, baik untuk tanah Minangnya sendiri maupun Indonesia. Saya yakin banyak sekali nanti. Kemudian dari kecil menjadi membesar. Itulah yang akan kita harapkan. Ya, karena azan, ya. Jadi sekali lagi saya terima kasih betul. Ya, bukan teman-teman yang berterima kasih, udah saya yang berterima kasih saya bisa diterima di sini, saya bisa berkumpul di sini. Ini pertemuan sore singkat yang buat saya artinya penting. Dan kita menunggu, bahkan saya nanti siap menjadi hostnya, menjadi tuan rumah. Kalau perlu pelantikannya nanti di gedung parlemen, ya, kita ajak yang lain-lain, kita tunjukin ini loh, orang-orang Minang tidak pernah berhenti berpikir. Buktinya mereka bikin forum. Kalau bikin forum itu berarti dia mau berpikir dan dia mau bergerak. Nah, nanti kita lihat mau gerakannya kemana nanti kan, itu urusan kedua lah nanti kan. Yang jelas kita tidak bikin negara dalam negara, tidak, gitu kan. Bukan kita mau merdeka, ya. Ya, saya pikir itu selamat, ya. Sampaikan salam hormat untuk keluarga yang belum ketemu. Saya mungkin nggak bisa lama-lama betul, ya. Nanti habis di sini karena saya harus ke airport, ya. Cepat atau lambat kita akan berkumpul dengan skala yang lebih besar, dengan program yang lebih nyata. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Waka DPD RI yang telah memberikan support dan motivasi kepada kita. Namun bak kata orang Pak Waka, kalau pulang ke rumah dusana indak ka minum indak ka makan, itu salah. Karena bundo-bundo lah menyiapkan masakan kesukaan Pak Waka, boleh bisikkan itu di atas. Namun sebelum 2-3 menit ada Departemen OKK kita menyampaikan nanti tentang pembentukan seluruh organisasi di Indonesia, termasuk Bengkulu kita sudah kita bentuk, tapi tinggal nanti beliau akan menyampaikan Pak Edi. Dan saya sampaikan tadi bahwa tadi adalah pelantikan pengurus
keluarga besar Rang Tanjung, itu suku yang di. Tapi kalau kami sangat mengharapkan nanti untuk pengurusan pelantikan kami itu adalah Pak Waka. Ya. Oke, kami mohon satu kesempatan Pak Edi untuk menyampaikan tentang keorganisasian kita se-Indonesia. Waktu dan tempat sebelum kita tutup, waktu dan tempat kami persilakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketum Indrajaya STSH Rajo Dirajo, yang saya hormati Pak Ostan Bahtiar Najimuddin, Selaku Waka DPD RI, yang saya hormati Pak Sekjen, yang saya hormati Bang Safnil dari Ketua Umum Serdadu TNI Polri Piaman Lawe, dan tidak lupa yang saya hormati juga kepada Ibu dari perwakilan dari Pemprov Padang dan kawan-kawan pengurus yang saya hormati, termasuk yang saya muliakan Bundu-Bundu Kanduang. Dengan gimana ya saya menjelaskan tentang perkembangan FKMB. Alhamdulillah FKMB ini didirikan di 1 Mei pas di bulan puasa, setelah 1 tahun lebih sebenarnya kita bergerak secara sporadis, kompak, solid di Kota Tangerang. Alhamdulillah waktu itu kita masih namanya DPD IKM Kota Tangerang, menjadi sorotan nasional. Dan semua masalah nasional mengadu pada waktu itu Ketua Indrajaya sebagai Ketua DPD IKM Kota Tangerang. Alhamdulillah kita dianggap jadi DPD merasa rasa DPP itu jadinya. Tapi dengan sesuatu hal kita tuntutan masyarakat Minang dan tokoh-tokoh Minang yang ada, 1 Mei terbentuklah Forum Keluarga Minangkabau Bersatu, yang tujuannya adalah Membangkit Batang Tarandam. Membangkit Batang Tarandam ini adalah tokoh-tokoh Minangkabau ini dulu orang hebat, sekarang kemana? Terus mengumpulkan Antasera Manjapui dan Tingga. Nah, dengan visi, dengan misi Basamo makonyo jadi, Basatu makonyo kue. Nah sekarang makanya keluarlah Forum Keluarga Minangkabau Bersatu. Tujuan kita bersatu dulu biar kita kuat. Basamo makonyo jadi. Jadi kalau kita sendiri-sendiri tidak bisa. Alhamdulillah FKMB seperti bayi ajaib. Satu minggu dideklarasikan sama teman-teman, sama tokoh-tokoh Minang, sama 13 DPC yang ada di Kota Tangerang, terbentuk FKMB dan ditunjuk secara aklamasi Ketua Bapak Indrajaya STSH Rajo Dirajo, tertunjuk sebagai Ketua Umum. Alhamdulillah 1 minggu pun banyak telepon yang berdering untuk menyatakan bergabung dengan FKMB. Palu, Bengkulu, Jambi, Sumbar, Papua, Australia, sampai ke luar negeri. Alhamdulillah ini kerjaan banyak nih bagi saya di divisi bidang organisasi, kaderisasi dan keanggotaan. Karena kita masih banyak pembentukan perubahan-perubahan, anggaran dasar mana nih kita harus lihat lagi, dipelajari dulu, dipikirkan dulu, baru dikatakan itu orang awak. Jadi bersama duduk bersama belapang-lapang, duduk seorang sampai kepake di sini. Terus satu lagi FKMB ini tidak membedakan kastaisme. Yang pakai sendal jepit nggak boleh masuk, yang ketemu pejabat harus ini aja, yang anggota enggak. FKMB tidak membedakan itu, duduk sama rendah tagak sama tinggi. Karena kita hadir untuk masyarakat. Tujuan kita memang membangkit Batang Tarandam karena mayoritas dari teman-teman sedih ngelihat Sumatera Barat sekarang menjadi ajang permainan. Minang sudah tidak ada lagi. Jadi makanya Minangkabau nggak boleh dipisah, Minangkabau.
hilang Minangnya tinggal Kabaunya. Sekarang Minangkabau itu harus disatukan, Minangkabau. Kayak gitu terbangkit. Kita bersatu semua, alhamdulillah. Mohon dukungannya Bapak Pembina untuk kegiatan-kegiatan kita masih banyak, PR kita masih banyak. Karena waktu maghrib juga mau cerita panjang, waktunya mepet, udah waktunya maghrib. Izin Pak Delta ya. Jadi kalau talenta kananya, talantuang katurun, kok ado kato katonan salah, mohon dibukakan pintu maaf dan sebesar-besarnya. Mungkin itu yang bisa hamba sampaikan sekelumit tentang perkembangan IKM. Sudah ke nasional tapi kita belum ke sana, belum menurunkan surat mandat, tinggal menurunkan surat mandat terbentuk. Alhamdulillah kemarin surat mandat kepada wakil wali kota DPR, wakil wali kota Pariaman, Bapak Mardizon, sebagai kita berikan mandat untuk pembentukan. Kemarin berkunjung ke sini. Ya alhamdulillah. Itu aja yang bisa sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi. Sabana sanang hati kita menanga berkibar FKMB di nasional dan dari daerah telah berkibar. Contohnya sanak kita Pak Sultan Bachtiar Najamuddin berkibar di nasional menjadi pimpinan lembaga RI dan diturut oleh kakaknya hari ini menjadi penasihat nasional di FKMB Forum Keluarga Minangkabau Bersatu. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, di sana kesadonya ada penyerahan cenderamata. Mungkin untuk tim silakan berdiri, kita serahkan kepada pimpinan lembaga tinggi kita Bapak Sultan Bachtiar Najamuddin. Tuanku ya, tolong diabadikan. Ini sejarah. Iya. Yang kedua untuk Bu Hilma. Ini nanti akan disampaikan oleh Adinda Hilma ke Pak Mahyildi biar dia menangis. Oke. Terima kasih. Ya, sebentar kita berdoa dulu. Kita berdoa. Warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita seni. Semoga doa kita bersama diaminkan oleh malaikat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim. 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 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Hamdas sakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqbilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayatil wa ba'dal mamat. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbil firli warham wa anta khairur rahimin wa la haula wa la quwata illa billahil alil azim. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wahsurna bil iman wa akhinal jannata ma'al iman. Allahumma sabitna bil iman
wa akhrijna minad dunya ma'al iman. Allahumma sabitna ma'al iman wa qadim lana minal jinni ma'al iman. Rabbana zallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wal ahwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, Pak Waka, selesailah acara kita. Kita pindah ke lantai 2 di atas. Kita makan sate, jariang dan segala macam. Karena itu masakan keluarga kita. Kita tutup acara ini dengan sama-sama membacakan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin billahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.